Tata nama senyawa ada beberapa jenis. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tata nama senyawa binar. Senyawa binar adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur yang berbeda. Senyawa binar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah senyawa binar dari unsur logam dan non-logam, dan yang kedua adalah senyawa binar dari unsur non-logam dan non-logam. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu senyawa binar dari unsur logam dan non-logam. Senyawa binar unsur logam dan non-logam berarti unsur logam berikatan dengan unsur non-logam. Ada beberapa aturan yang harus ditaati untuk menuliskan tata nama senyawa binar ini. Yang pertama, unsur logam bersifat sebagai kation atau positif dan selalu terletak di depan. Dan yang kedua adalah unsur non-logam selalu berada di belakang dan bersifat anion atau negatif, serta penulisan namanya diakhiri dengan ida. Nah, seperti yang kita ketahui, unsur logam dan non-logam jika bereaksi akan menghasilkan senyawa ion. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, yang pertama kita ambil contoh NaCl. Na adalah logam dan Cl adalah non-logam. Berarti Na plus ditambah Cl min. Nah, ini kan sifatnya udah netral karena muatannya itu ini 1 plus, ini 1 min. Maka hasilnya sama dengan 0. Maka langsung aja kita buat namanya, yaitu natrium klorida. Sesuai dengan aturannya tadi, nama anion berakhir dengan ida. Contoh yang kedua, Na plus ditambah S2 min. Nah, ini kan nggak netral. Sedangkan ini tadi kan udah netral, berarti kita harus menetralkannya dulu. Karena ini 1 plus, ini 2 min. Apakah dia jadi NaS? Enggak, karena kita harus menetralkannya. Berarti Na ini harus kita kali 2 supaya dia menjadi 2 plus. Berarti menjadi Na2S. Namun dalam pembuatan namanya, yang angka 2 ini kita abaikan saja. Kita hanya melihat hurufnya saja, maka menjadi natrium sulfida. Nah, selanjutnya senyawa binar unsur non-logam dan non-logam. Kalau senyawa binar unsur logam dan non-logam, kita kan tahu bahwa unsur logam itu dituliskan di depan dan unsur non-logam dituliskan di belakang dengan akhiran ida. Kalau unsur non-logam dan non-logam, bagaimana kita mengetahuinya? Yang mana yang duluan ditulis dan yang mana yang terakhir ditulis? Contohnya H dengan BR. Kita bingung nih, jadinya HBR atau BRH. Maka dari itu, kita harus mengetahui huruf yang didahului atau huruf yang diprioritaskan. Ini adalah urutan-urutannya. Jadi kita harus mengikuti aturan ini. Misalnya H dengan BR tadi. Kita cari dulu apakah H duluan atau BR duluan. Nah, di sini kan kita ketemu H duluan, baru setelahnya BR. Berarti H dengan BR jika bereaksi itu menghasilkan HBr. Kemudian, kita akan membahas tentang senyawa poliatom. Senyawa poliatom adalah senyawa yang terdiri lebih dari dua unsur. Nah, contoh senyawa poliatom di sini saya ambil NaOH dan MgCO3. Senyawa poliatom ini tinggal kita tambahkan aja nama unsur yang pertama dengan nama unsur yang kedua. Contohnya NaOH. NaOH berarti menjadi natrium hidroksida. Dan MgCO3 berarti menjadi magnesium. CO3 tadi ditulis karbonat. Yang ketiga adalah tata nama senyawa asam. Asam adalah zat yang larut ke dalam air dan terurai menghasilkan ion hidrogen dan ion negatif. Nah, contoh dari senyawa asam ini saya ambil HF dan H2CO3. Kalau senyawa asam, kita ingat saja di depannya itu pasti ada H, walaupun nggak semuanya, namun rata-rata ada H. H selalu diawali dengan H. Contoh yang pertama adalah HF. HF itu menjadi asam fluorida. Nah, yang kedua H2CO3 menjadi asam karbonat.
Nah, mengapa akhirannya ini berbeda? Yang satu ida, yang satu nat atau tidak berakhiran dengan ida. Nama asam yang berakhiran dengan ida berarti merupakan asam yang tidak mengandung oksigen. Sedangkan senyawa asam yang mengandung oksigen tidak ada aturan baku dalam penulisannya. Yang keempat adalah tata nama senyawa basa. Nah, senyawa basa ini ditandai dengan adanya ion hidroksida atau OH-. Jadi kita hanya perlu mengingat OH. Senyawa basa selalu berakhiran dengan OH. Ini adalah contoh dari senyawa basa. Seperti yang saya bilang tadi, senyawa basa cukup kita ingat kata kuncinya berakhiran dengan OH. Nah, langsung saja NaOH. Na adalah natrium dan ditambah dengan OH. Karena OH ini terakhir, tetap kita harus tambahkan ida menjadi hidroksida. KOH. K adalah kalium dan OH berada di belakang menjadi hidroksida. Kemudian, tata nama senyawa oksida. Oksida adalah senyawa berupa unsur dan oksigen yang terbentuk pada peristiwa oksidasi. Ada beberapa pembagian oksida, namun yang akan saya bahas di sini adalah oksida asam dan oksida basa. Ini adalah contoh dari tata nama senyawa oksida. Yang ini adalah oksida basa dan ini adalah oksida asam. Oksida basa merupakan oksida logam yang bereaksi dengan air, kemudian menghasilkan basa atau hidroksida. Sedangkan oksida asam adalah oksida non-logam yang bereaksi dengan air, kemudian menghasilkan asam. Contoh oksida basa. Na2O atau natrium oksida ditambah H2O menghasilkan 2NaOH. Kita langsung aja tulis namanya. Seperti yang tadi saya bilang, angkanya diabaikan saja, berarti menjadi natrium OH hidroksida. Kemudian contoh oksida asam. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat. Nah, yang terakhir adalah tata nama senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa kristal padat yang dapat menyerap air. Tata nama senyawa hidrat adalah nama senyawa kristal ditambah dengan angka Yunani yang menyatakan banyaknya air kristal, kemudian ditambah dengan hidrat di akhir nama senyawa tersebut. Contoh, CaSO4 2H2O menjadi kalsium sulfat dihidrat. MgSO4 7H2O menjadi magnesium sulfat heptahidrat. Hepta dan di ini merupakan angka Yunani dan hidrat ini seperti aturannya tadi diakhiri dengan hidrat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.